bahwa cinta itu merupakan titik awal yang menentukan perjalanan seorang salik mencapai tujuan. Tuhan itu Al-Ghani, yang maha mencukupi, yang maha mencukupi. Nah, setelah itu, setelah alam kubur, datanglah alam keempat, alam akhirat itu. Nah, ada sufi yang terkenal ya, dia misalnya Sumnun itu ya, yang wafat pada tahun 932 Masehi, 900 Masehi ya. Dia mendapat gelar sebagai Al-Muhib atau si pencinta itu ya, sebagai sufi. Jadi sebagai ahli ma'rifat yang ulung, Sumnun itu memiliki pandangan sendiri tentang cinta itu. Apa pandangannya itu? Jadi Sumnun itu meyakini bahwa cinta itu merupakan titik awal yang menentukan perjalanan seorang salik mencapai tujuan, yang yaitu ma'rifat tadi. Karena itu di dalam bukunya Attar itu, untuk mencapai diri yang hakiki, untuk mencapai pertemuan dengan yang hakiki, itu diperlukan perjalanan melalui 7 lembah itu. Lembah pertama adalah lembah talab, lembah pencarian. Orang mencari-cari jalannya bagaimana ini, sehingga kesasar ke sini, kesasar. Akhirnya dia menemukan jalan, bahwa lembah kedua itu lembah cinta tadi itu. Nah, di lembah cinta itu banyak sekali rintangan. Orang bisa terpesong sana sini, bisa bingung sana sini, karena di dunia ini terlalu banyak yang bisa dicintai. Dan juga di alam yang angan-angan, alam hayal itu banyak sekali bentuk-bentuk keindahan. Tapi setelah menemukan jalannya, maka baru lembah ketiga itu ma'rifat, kenal apa yang sesungguhnya cinta. Apabila orang sudah mencapai ma'rifat, kenal bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekasih yang dicintai. Dari mana kata Habib itu ya, Habib, Muhib dan segala macam itu berasal, itu mencapai puas, damai, istiqna, seperti di dalam Al-Quran, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau ya ke dalam ketenteraman itu ya. Nah, setelah istiqna, setelah puas, lembah berikutnya adalah lembah khairat, lembah ketakjuban, takjub manusia, jiwanya berkeping-keping, tidak merasa artinya dibandingkan dengan keagungan Tuhan di alam semesta ini. Nah, itu kelima, keenam, terus kemudian lembah takjub itu ya, lembah khairat ya, dan terakhir itu lembah fana dan baka. Di lembah fana itu ego kita itu kendor gitu ya. Kita melihat diri kita yang hakiki. Jadi ada 2 konsep diri di situ, diri palsu dan diri hakiki itu. Diri palsu itu adalah diri yang dikuasai oleh hawa nafsu kita itu, yang 4 itu. Nah, diri hakiki itu yang yaitu yang merupakan pancaran keindahan ilahi itu. Ya, di situ. Nah, kemudian tercapailah wana, baka itu merasa abadi di dalam Tuhan. Fakir kemudian adalah miskin, merasa tidak punya apa-apa di dunia ini. Semuanya itu milik Tuhan sebetulnya. Kita ada di dunia ini mulai pinjam. Nah, fakir inilah yang dianggap sebagai makam terakhir untuk dicapai ya dalam perjalanan seorang sufi itu, menjadi fakir itu. Orang fakir itu hanya memerlukan Tuhan saja. Tuhan itu Al-Ghani, yang maha mencukupi, yang maha mencukupi. Sedangkan fakir orang itu orang yang tidak punya apa-apa. Dia hanya orang yang memerlukan Tuhan saja sebagai satu ini. Nah, ini tidak berarti tasawuf itu merupakan perjalanan yang betul-betul orientasinya spiritual, bukan. Tujuan tasawuf hanyalah penyucian diri dan mengenal hakiki. Dunia ini sangat penting.
bagi seorang sufi. Karena hanya di dunia ini manusia bisa mengumpulkan bekal untuk kembali ke akhirat, yaitu amal saleh, itu bekalnya itu. Ibarat orang yang melakukan perjalanan, titik tolak pertama dari perjalanan itu adalah alam yang disebut alam salbi tadi itu. Alam alastu birabbikum tadi itu, qalu balasan. Alam sulbi itu tadi alam ketika kita masih berada di angan-angan orang tua kita. Alam sulbi namanya. Nah, setelah alam sulbi kemudian terjadilah pernikahan antara orang tua kita dan mulai muncullah benih di alam kandungan, alam kedua. 9 bulan di alam kandungan, seorang bayi itu tergantung pada ibunya. Ibunya itu, nah itulah tadi di rahim ibunya itu. Alam ketiga, nah alam dunia inilah di mana dia harus berikhtiar. Ibaratnya itu kita ini orang asing di dunia ini, orang yang merantau, dagang ya. Nah, orang dagang itu dia merantau ke negeri asing bukan untuk tinggal selama-lamanya di negeri asing itu, dia hanya tinggal sementara. Dia harus mengumpulkan bekal untuk bisa pulang dengan selamat ke kampung halamannya. Kampung halamannya ada 2, yaitu kampung halaman di dunia dan kampung halaman di akhirat. Nah, untuk bisa kembali ke kampung halaman di akhirat dengan selamat dan adalah yaitu mempunyai bekal amal saleh. Jadi bukan sekedar ilmu pengetahuan. Kata Sunan Bonang itu, kalau begitu orang meninggal dunia, masuk ke alam berikutnya, alam kubur. Di alam kubur itu tidak ada lagi miliknya. Ilmu pengetahuan yang dia tuntut di dunia ini sudah menjadi milik orang lain. Badannya itu, jasadnya itu milik cacing dan ulat itu. Milik dia satu-satunya adalah amal solehnya itu. Nah, setelah itu, setelah alam kubur, datanglah alam keempat, alam akhirat itu, sampai pada hari pertimbangan, yaumul qiyamah itu ya. Nah, alam yang keenam terakhir ya surga dan neraka itu nanti. Nah itu, jadi dari semua perjalanan itu hanya di dunia ini yang paling penting saja. Karena itu gagasan cinta dan makrifat itu, gagasan ganda cinta dan pengetahuan itu diperlukan untuk jalan kita ke selamat. Karena apa? Pertama ya, jalan pengetahuan ya. Untuk mengenal hidup ini secara keseluruhan, kita harus mengenal diri kita pertama sekali. Barang siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, setelah kenal diri, maka kita mencoba mengenal Tuhan itu, mengenal Tuhan. Nah, pengetahuan ketiga adalah mengenal dunia ini. Bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini kalau tidak ada ilmu kita tentang dunia. Nah, ilmu tentang dunia itulah yang disebut ilmu pengetahuan tuh, sains itu. Ya. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan ini bukan hanya ilmu pengetahuan alam saja. Ilmu pengetahuan itu ada banyak. Satu, pertama kali ya, untuk kata ini diringkas dalam bentuk hikmah. Hikmah itu bisa diartikan hukum. Hukum yang diambil dari Al-Quran. Itu apa hukum itu? Al-Quran ya, syariah tadi itu kan, syariah, fikih itulah hukum yang ada. Kemudian kalau bagi ilmu pengetahuan, bagi ilmuwan itu hukum alam, pengetahuan itu hukum alam. Tapi bagi para filosof, ahli hikmah, hukum itu ya makrifat tadi itu. Ya, jadi berbanyak macam. Hukum juga adalah bisa pengetahuan kita tentang sejarah, karena di dalam sejarah ada hukum-hukum sejarah. Ya, yang tidak bisa masa lampau, masa kini segala macam. Karena itu Anda harus belajar, orang Islam itu harus belajar sejarah dengan baik supaya ingat, sejarah itu tidak hanya sejarah di dunia, tapi sejarah bagaimana turunnya Adam itu ke muka bumi ini dan bagaimana perjalanannya seperti yang saya sebutkan tadi,
melingkari alam sulbi sampai kepada alam kubur dan seterusnya itu. Ya, itu.